Jadi Kak, kali ini aku mau ngajakin kamu bahas konspirasi teori. Kali ini kita bahas tentang kartun. Kartun apa tuh? Kartun The Simpsons. Jadi kartun ini tuh sebenarnya udah ada dari tahun 1989. Jadi emang udah lama banget Kak di create-nya. Tapi tuh masih ada sampai sekarang karena orang-orang ngelihat apa yang ada di kartun ini terjadi di dunia nyata. Dunia nyata. Iya, tahu nggak sih mereka tuh sempat memprediksi tentang hal-hal politik dan sosial dan banyak dari hal yang diprediksi ini beneran terjadi. Beneran terjadi ya? Iya. The Simpsons ini punya satu keluarga yang keluarganya ini kayak pemain utamanya gitu deh. Nah, yang pertama itu ada Homer, itu bapaknya, terus juga dia juga pemain utamanya, main character. Terus ada Marge, istri dari Homer. Mereka ini punya 3 anak nih. Anak pertamanya Bart, kedua ada Lisa, dan yang terakhir ada Maggie. Masing-masing sering banget muncul di episode-episodenya The Simpsons. Nah, aku pengen banget jelasin ini karena emang The Simpsons banyak banget yang bilang penulisnya itu time traveler Kak. Penjelajah waktu ya? Penjelajah waktu. Yang benar-benar udah ngelihat apapun yang terjadi di dunia. Jadi di masa depan terus dia balik lagi untuk ngebuat kartun ini. Iya, terus dia nge-warning gitu loh, seolah-olah dia nge-warning ke kita kalau hal ini loh yang akan terjadi. Iya, serem sih. Nah, yang kali ini tuh aku bakalan bahas tentang Simpson yang prediksi tentang Donald Trump akan jadi presiden. Jadi di episode yang kali ini tuh, anaknya si Homer, yaitu Lisa, dia tuh lagi ada di satire gitu Kak. Atau kita bisa sebut kampanye gitu kali ya. Jadi kampanye, dia tuh lagi jelasin ke warga-warga USA kalau mereka tuh harus punya presiden baru gitu. Dan ternyata presiden yang dibilang itu adalah Donald Trump. Dengan kostum yang sama, rambut yang sama, muka yang sama, tapi kulitnya doang. Kulitnya doang kuning ya. Yang lebih anehnya lagi posisi eskalator dan belakangnya ada fence gitu kan. Itu persis banget. Dan yang lebih creepy-nya lagi nih, itu ada satu orang yang megang bannernya di belakang, itu jatuh. Dan di kartun juga persis terjadi jatuh, ya? Kayak begitu. Itu aku merinding sih ngeliatnya. Iya asli sih, kayak ini tuh udah di-create banget gak sih? Kan gak mungkin ya dari rambutnya sama, setelannya sama, itu backgroundnya sama. Posisinya juga sama. Iya. Terus ada barang yang jatuh juga sama. Sedetail itu di-create sama si penulisnya ini. Gak mungkin kalau orang yang nulis itu gak tahu kalau kejadian ini bakal terjadi gitu di masa depannya kan. Kalau misalnya dia gak tahu dan kebetulan sih itu kebetulan yang gila banget sih ya. Iya. Kebetulan yang gila banget sih. Atau jangan-jangan dia dukun kali yang buat. Jangan-jangan dia udah ngeramal. Iya ngeramal kalau itu bakal terjadi. Iya. Nah terus nih Nay, ada lagi satu lagi nih. Apa tuh Kak? Jadi ini episodenya itu padahal tayang di tahun 1989. 30 tahun sebelum coronavirus benar-benar terjadi nih. Ya kan, di 2019 kemarin. Nah, ini tuh di episode ini diceritakan Bart itu kan memang badannya gendut ya. Nah, dia tuh pengen ngurusin badan. Dengan cara dia mesen satu jus yang ada dari Asia. Nama jusnya itu adalah Osaka Juice. Nah, ketika Bart udah sampai nih, datang di kotak kan, dibuka. Pas dibuka langsung keluar kayak virus gitu. Setelah ketularan kayak gitu, ternyata si virusnya itu dengan paket yang sama itu menyebar ke semua orang. Dan langsung lah tuh cepet penyakit ini tersebar dan disebut sebagai virus Osaka. Osaka flu ya? Iya, Osaka flu. Nah, ini kan udah diketahui nih kalau paket itu datang dari Asia, persis kan sama apa yang terjadi sama coronavirus kan dari Cina. Terus yang lebih gilanya lagi, di episode itu mereka tuh benar-benar mendesak untuk dapet obatnya. Ini serem banget sih. Aku jadi takut. Nanti kalau misalnya ada virus apa-apa kita tontonin ya The Simpsons yang lama-lama. Nanti jangan-jangan udah di-spillin semua tuh. Udah di-spill di sana. Iya, udah di-spill di sana. Tapi kejadian yang akhir-akhir ini terjadi juga udah di-spill ya, Nay? Iya, benar-benar. Yang akhir-akhir ini terjadi itu namanya kapal Ocean Gate, Kak. The Simpsons ini udah pernah prediksi kapal Ocean Gate bakalan hilang di dasar laut. Tapi nggak tahu ya, ini kan kejadiannya yang ada di kartun itu agak beda ya kalau menurut aku ya sama yang ada di dunia nyata. Betul. Jadi di kartunnya ini si Homer sama temennya Homer ini lagi masuk ke dalam laut pakai kapal selam gitu Kak. 2 kapal selam yang berbeda ya? Iya, pakai 2 kapal selam yang berbeda. Nah intinya si Homer ini tuh udah mulai penyelaman kan. Nah di sana mereka kehilangan kontak sama orang yang di atas. Radarnya itu hilang gitu, jadi nggak bisa dikontak sama sekali. Dan pas di dalam mereka kehabisan oksigen. Itu kan sama banget ya sama keadaan yang kemarin dialamin sama Ocean Gate. Benar.
Yang beda itu kalau di kartunnya The Simpsons itu mereka nyangkut. Sementara kalau di Ocean Gate itu mereka bukan nyangkut, kata orang-orang sih kapalnya ini kan meledak ya, explode. Jadi bedanya itu aja sih. Cuman overall kita bisa lihat kalau The Simpsons ini tuh kayak jelasin bakalan ada kapal selam yang kehabisan oksigen yang menyebabkan mereka ini kayak menghilang di dasar laut gitu. Terus Kak, aku juga pernah lihat ada satu episodenya yang katanya tuh ngebawa salah satu karakter dari NBA ya. NBA ya, Kobe Bryant. Ya itu juga menurut aku merinding banget ya, karena ini kejadiannya kalau kali ini itu hampir sama persis. Oh ya? Karena si Kobe Bryant itu di episode Simpson ya, dia itu lagi naik helikopter. Mau pergi ke suatu tempat nih. Gitu. Nah dia setelah naik helikopter itu dia ada di atas pergunungan. Disitulah helikopternya jatuh dan meledak. Nah tapi di episodenya The Simpsons, Kobe Bryant itu megang 2 piagam gitu loh. Piagam kan dia emang NBA terkenal ya, terus juga jago. Nah dia megang piagam itu kayak erat-erat dan dia berusaha kayak minta tolong gitu ke orang yang bisa nolongin, tapi kan nggak bisa ya, kan dia ada di atas gunung, nggak ada yang mau nolongin waktu itu. Dan si Kobe Bryant ini akhirnya meninggal di kehidupan nyata beneran dalam kejadian yang mirip serupa di Calabasas, California, Amerika. Terus Kak, yang terakhir nih, ini sebenarnya belum pernah terjadi di dunia nyata ya, karena belum ada yang konfirmasi ini beneran terjadi. Tapi banyak orang yang bilang teori konspirasi ini emang sengaja di-spill sedikit nih sama si karakter The Simpsons ini untuk ngasih tahu kita kalau misalnya sebenarnya ada orang penting di dunia yang sebenarnya nggak manusia, mereka itu sebenarnya manusia setengah reptil dan atau alien gitu. Nah di satu episodenya The Simpsons ini, jadi si Homer itu salah masuk UFO gitu. Nah Homer ini mencet tombol yang salah sampai si UFO-nya ini terbang ke arah satu tempat yaitu White House. Nah di White House itu kebetulan lagi ada presiden yang lagi kampanye gitu Kak. Homer buru-buru turun tuh dari si UFO-nya itu untuk nyamperin si 2 pejabat ini yang mau jadi presiden. Terus kan si Homer ini tergesa-gesa, dia tuh pengen nyamperin dan pengen narik topengnya. Nah pas beneran ditarik sama si Homer, ternyata di dalam kostum topengnya itu, di dalam kostumnya si presiden ini itu ternyata alien. Alien bermata satu. Dan di sana emang dia tuh bilang kalau jangan percaya sama kandidat yang kalian pilih gitu, hati-hati untuk memilih karena nggak sebenarnya dia tuh sebenarnya bukan manusia. Ini kan belum pernah terjadi ya Kak ya. Tapi emang banyak banget konspirasi teori yang mengatakan kalau orang-orang penting dunia itu emang nggak semuanya manusia. Semoga aja ini kita nggak saksikan di dunia nyata ya. Tapi kalau menurut kalian teori konspirasi kali ini gimana? Kalau menurut aku emang ini agak creepy dan agak fishy ya, agak aneh. You guys can comment right down below. Jangan lupa untuk subscribe channel aku dan channelnya Kak Garos. Alright, see you guys next time. Bye.